BTTH Kaisar Api, episode 365. Untuk melihat video selengkapnya, sahabat bisa kunjungi playlist yang telah Sabta Novel sediakan. Yuk mari, kita berimajinasi bersama dan masuk ke alur ceritanya. Brengsek, apa kau gila? Melihat seluruh tubuh Xiao Yan dipenuhi cahaya keemasan yang menyilaukan, Master Jiwali tak kuasa menahan diri untuk berteriak, dan ada sedikit amarah yang mendalam dalam suaranya. Mengingat tubuh manusia Xiao Yan hanya memiliki kekuatan abadi petarung bintang 5, kekuatan puncaknya kemungkinan besar akan langsung meledakkan tubuh Xiao Yan. Oleh karena itu, penguasa Jiwali baru saja menggunakan Acachia Broken Enteric Inflammation untuk melukai dirinya sendiri. Semua ini dilakukan untuk mempersiapkan Xiao Yan. Bagaimana mungkin ia membayangkan fluktuasi pola cahaya keemasan yang muncul dari dahi Xiao Yan telah melampaui kekuatan yang dimiliki oleh Dewa Petarung Bintang 6. Raungan, kekuatan yang terkandung dalam pola cahaya itu terus meningkat seperti naga raksasa yang sedang tidur, membuat penguasa Jiwali memiliki firasat yang sangat kuat. Jika Xiao Yan dibiarkan begitu lama, saya khawatir kekuatan yang ia panggil kemungkinan akan melampaui dirinya sendiri. Kekuatan penjaga klan Xiao adalah 10 kuil Yama, dan yang disebut 10 kuil Yama adalah 10 pusat kekuatan manusia. Di antara 10 pembangkit tenaga manusia, banyak di antaranya mungkin lebih lemah daripada Master Jiwali, tetapi dengan pengalaman Master Jiwali, tentu saja jelas bahwa di antara 10 aula Yama, memang ada pembangkit tenaga listrik tingkat reinkarnasi. Begitu Xiao Yan mengungkapkannya, aku khawatir rencana sempurnaku hanya akan berakhir dengan kegagalan. Pada saat ini, penguasa Jiwali benar-benar panik, dan akhirnya ia berusaha sekuat tenaga. Jika keranjang bambu itu akhirnya kosong, hal itu tidak akan dapat diterima oleh penguasa Jiwali. Bajingan kecil, aku tidak akan membiarkanmu melakukannya dengan mudah. Ribuan hantu melahap jantung. Melihat Xiao Yan tanpa sadar membangkitkan kekuatan super tak tertandingi yang tersembunyi di garis keturunan klan, Master Jiwali meraung pelan, dan kekuatan merah gelap yang tak terhitung jumlahnya menyerbu keluar, langsung mengelilinginya, membentuk puluhan ribu hantu ganas. Tentara hantu itu gagah perkasa dan perkasa, setiap kali bergerak akan mengeluarkan hawa sesak yang menyesakkan, dampak yang tersingkap secara tak kasat mata itu bahkan sanggup menggerakkan gunung dan sungai hingga menjadi tanah datar. Tidak bagus, Yuer baru saja pulih dari keterkejutannya dan kehilangan suaranya, lalu tiba-tiba menatap hampir 10.000 pupil merah di antara puluhan ribu hantu. Kepadatannya begitu padat sehingga bulu-bulu di sekujur tubuhnya berdiri tegak, jadi jumlah itu, kekuatan yang begitu besar, mungkin cukup untuk dengan mudah melenyapkan Xiao Yan dalam sekejap. Kepunahan naga dunia bawah. Dan tepat ketika hantu-hantu ganas dengan aura suram yang dahsyat ini mencoba mendekati Xiao Yan untuk melenyapkannya, sebuah raungan yang menembus langit bersinar di tempat peristirahatan ini. Boom! Seekor naga raksasa yang diselimuti aura hijau tua muncul, dan segera menyemburkan api yang panjang, langsung memecah celah di antara pasukan hantu yang padat, membuat mereka terdiam sejenak. Nak, jangan khawatir, orang ini, aku akan menjeratnya, kata naga hijau tua itu. Melihat wajah Xiao Yan yang kesakitan, dan urat-urat biru muncul di sekujur tubuhnya, jelaslah bahwa jenis penyiksaan yang perlu dialami untuk membangkitkan kekuatan perlindungan keluarga Xiao sungguh mengerikan. Terima kasih, terima kasih. Xiao Yan memaksakan senyum masam dan berkata kepada sosok misterius itu. Ia tentu tahu bahwa orang ini adalah sosok misterius yang diam-diam membantunya, dan seketika seluruh tubuhnya dipenuhi kekuatan darah. Saat itu, darah itu akan membasahi pola cahaya keemasan di dahinya. Di alam jiwa barusan, gugus cahaya di istana spiritual secara alami adalah peninggalan Xiao Zifan. Sayangnya, dengan metodenya, Xiao Yan tidak dapat mendeteksi beberapa hal yang tersisa, tetapi gugus cahaya itulah yang membuat Xiao Yan sadar. Ia menyadari bahwa kekuatan pelindung klan Xiao selalu mengalir dalam garis keturunan klannya, dan jika ia ingin membangunkannya, ia hanya bisa menggunakan kekuatan darah klan Xiao. Jadi, sekarang Xiao Yan terus-menerus membanjiri darahnya sendiri dan melawan Qi. Aku menyiramkannya ke garis keturunan klan di dahi. Untuk sementara waktu, aura seperti naga raksasa berubah dari lemah menjadi tirani, dan Xiao Yan selalu merasa bahwa kekuatan pelindung keluarga Xiao tampaknya tidak tertidur, melainkan setengah tertahan oleh segel tersebut.
Mengenai bagaimana benda ini bisa lolos ke dahi Xiao Yan dan berada di tanda klan, Xiao Yan sempat bingung untuk sementara waktu. Tak lama kemudian, rasa sakit yang menusuk memenuhi tubuh Xiao Yan. Rasa sakit yang menembus jauh ke dalam jiwanya dan memancar dari sumsum tulangnya. Xiao Yan tidak tahu kekuatan macam apa ini, tetapi Xiao Yan tahu bahwa jika ia ingin membangkitkan kekuatan perlindungan, ia harus merasakan rasa sakit ini. Ia dapat dengan jelas merasakannya setiap kali energi darah dan semangat juangnya sendiri mengalir ke dahinya. Di antara garis keturunan klan, kekuatan agung dan luas perlahan pulih. Jantung Xiao Yan berdebar kencang. Itu karena Xiao Yan telah mengalami bahaya yang tak terhitung jumlahnya, dan ia tak lagi memiliki kekuatan untuk gemetar seperti hari ini. Getaran ini berasal dari sumsum tulang, menembus jauh ke dalam jiwa, dan bahkan darah keluarga Xiao di dalam tubuh pun membeku. Termasuk setiap inci kulit di tubuh, serta sel-selnya, tanpa terkecuali. Saat ini, pikiran Xiao Yan kosong, ia hanya menyalurkan kekuatan seperti mesin, mempertahankan sisa-sisa vitalitasnya. Begitu kekuatan itu diganggu dan dihancurkan oleh siapapun, aku khawatir Xiao Yan akan musnah dalam sekejap. Jaga pikiranmu, gunakan darah sebagai pemandu, gunakan kekuatan sebagai suplemen, dan suntikkan ke dalam pola klanmu. Pada saat ini, sebuah suara perkasa datang dari naga hijau tua, mengalir ke dalam pikiran Xiao Yan. Penguasa dunia iblis, serigala naga jahat hitam, pria hijau tua yang tiba-tiba muncul di samping Xiao Yan, penguasa jiwa Li, yang terus-menerus diserang oleh Yuer, tak kuasa menahan diri untuk meraung. Penguasa wilayah jiwa yang bermartabat juga akan menggunakan metode tercela seperti itu, tampaknya penguasa itu benar. Tuan Jiwa Li, dia harus dibunuh. Pria hijau tua itu melihat ini, tanpa rasa takut, jejak aura hijau tua menyelimuti Xiao Yan, dan langsung menatap Tuan Jiwa Li dengan waspada. Sialan, sepertinya terakhir kali aku menyerang dunia iblis, aku masih gagal membasmi roh jahat monster di dunia iblismu. Lain kali, aku akan membasmi dunia iblismu sepenuhnya, kata penguasa jiwa Li dengan cukup akrab. Jangan khawatir, sampai Tuan benar-benar menghancurkan segelnya, tibalah saatnya wilayah jiwa Limu dihancurkan, kata Heishan Longlang dengan nada gila. Kami bergabung untuk menjeratnya sementara. Si kecil ini masih butuh sedikit waktu. Melihat Xiao Yan yang tak bergerak, Heishan Longlang menghampiri Yuer dan berkata, dia sangat kuat, dan dia telah menyentuh reinkarnasi. Bahkan jika dia terluka parah sekarang, kita berdua tidak akan bisa mengalahkannya. Yuer menggelengkan kepalanya. Jelas bahwa apa yang baru saja dia makan adalah asal-usul tuannya. Beberapa teknik rahasia khusus untuk meningkatkan kekuatan, jadi aku memiliki kekuatan Dewa Petarung Bintang 8 untuk sementara waktu, tetapi kekuatan ini memiliki terlalu banyak konsekuensi, dan bahkan kekuatannya tidak dapat ditingkatkan sama sekali di masa mendatang. Akan bersedia menggunakannya. Tidak peduli, lakukan. Begitu mereka berdua selesai berbicara, mereka segera bergandengan tangan untuk menghadapi Tuan Li, dan untuk sementara, ujung tempat ini kembali membingungkan. 10 Aula Yama, Aula 5 Raja, Xiao Senseng. Tepat saat ketiganya melancarkan serangan dahsyat, hati Xiao Yan, melalui pola cahaya keemasan, perlahan melihat beberapa kata kuno yang samar di dahi dan di antara alisnya. Beberapa kata kecil tampaknya memiliki semacam kekuatan ajaib, dan itu juga merupakan fluktuasi reinkarnasi. Tempat peristirahatan, energi iblis hijau tua dari naga dan serigala jahat hitam, kekuatan jiwa yang mempesona, ditambah dengan kekuatan ruang yang tak terduga dan kekuatan hantu penguasa jiwa, mengubah tempat ini menjadi api penyucian yang nyata. Bahkan kristal api menelan yang dulu terlihat di mana-mana telah lama pecah, dan seluruh daratan telah hancur berkeping-keping. Di sisi lain, Xiao Yan tahu bahwa situasinya mendesak, dan segera terus mengerahkan kekuatannya untuk memanggil kekuatan perlindungan pola klan, dan panggilan itu hampir berakhir. Si kecil, kau hebat. Xiao Yan diselimuti energi iblis hijau tua, dan semua energi penghancur itu tak mampu menjangkaunya. Saat itu, sebuah suara lembut terdengar beberapa meter dari tubuh Xiao Yan. Senior, mendengar suara ini, Xiao Yan tak kuasa menahan gemetar di dalam hatinya. Jelas, sumber suara ini berasal dari garis keturunan di antara kedua alisnya. Di usia semuda ini, untuk bisa mencapai level sekarang,
bahkan di puncak klan Xiao kita, orang-orang berbakat seperti itu hanya segelintir orang. Jika kakak laki-laki tahu tentang ini, aku pasti akan sangat senang. Suara itu baru saja terdengar, wajahnya yang kurus. Pria itu tiba-tiba bermandikan cahaya hitam dan turun dari alis Xiao Yan. Keturunan muda klan Xiao, Xiao Yan, temui Tuan Xiao Senseng dari Istana Lima Raja. Melihat orang ini muncul di hadapannya, Xiao Yan hanya ingin melipat tangan dan memberi hormat, tetapi kakinya tiba-tiba lemas dan ia hampir berlutut, tampaknya untuk membangunkan sang penjaga. Hal itu menguras terlalu banyak tenaga Xiao Yan. Yan Luo dari aula ke-10 kita harus menghindari kejaran dan menyegelnya sendiri. Kali ini aku bisa menembus segelnya, terima kasih. Tepat saat tubuh Xiao Yan hendak jatuh, sebuah tangan besar yang hangat menopangnya dan tersenyum. Pria yang menopang Xiao Yan adalah pria yang tampan. Pria itu masih sangat muda. Ia tidak bisa mengetahui usianya yang sebenarnya hanya dari penampilannya. Pakaian suci bercorak hitam itu dipenuhi garis-garis gelap yang sangat mengerikan, dan lingkaran belenggu gelap mengelilingi pakaian sucinya, yang jahat dan memancarkan kejahatan tanpa akhir, seperti iblis sungguhan. Senior, kumohon. Merasakan kekuatan lembut dari pria di depannya mengalir ke tubuhnya, energi yang terkuras di tubuhnya kembali hidup seperti rebung setelah hujan. Dengan Xiao Yan dan pria ini begitu dekat, wajar saja karena ia merasakan fluktuasi garis keturunan yang sama pada beberapa pria, dan di akhir kalimat, suara Xiao Yan benar-benar tercekat. Dulu, Xiao Yan merasa kalau kekuatan Yamakuil 10 itu biasa saja, tapi saat ini, Xiao Yan baru sadar kalau tirani Yamakuil 10 itu, hanya orang-orang dari klannya sendiri yang bisa merasakannya. Rumor-rumor tentang kekuatan Yamakuil 10 itu dari orang luar, dan sebagainya. Itu semua omong kosong. Jangan khawatir, kau sudah melakukan pekerjaan dengan baik, serahkan sisanya padaku. Melihat jejak penyesalan yang muncul di hati Xiao Yan, Xiao Senseng menghiburnya dengan nyaman. Terima kasih, senior. Xiao Yan merasa lega ketika mendengar kata-kata itu. Tapi tubuhku masih di tanah tertutup, jadi aku hanya bisa menggunakan tubuhmu untuk menyelesaikan situasi saat ini, oke? Sesaat kemudian, Xiao Senseng bertanya. Tidak apa-apa, senior, kata Xiao Yan dengan santai. Kalau begitu, penindasan yang diberikan oleh penguasa jiwa kepadamu, biarlah kau, si kecil ini, mengambilnya kembali secara langsung. Ini bisa dianggap sebagai hadiah untukmu membangunkanku. Lagi pula, aku punya sedikit kebencian antara klan Xiao dan Master Jiwali, jadi sudah waktunya untuk membuat perhitungan yang matang. Begitu dia selesai berbicara, Xiao Senseng berubah menjadi meteor, terikat di tubuh Xiao Yan. Untuk sesaat, murid-murid Xiao Yan dipenuhi dengan kegelapan yang pekat, seteguk satria kegelapan sejati, dan penuh dengan pembunuhan tanpa akhir. Seorang raja sejati, dikandung dan dilahirkan. Setengah siklus. Meskipun tubuh Xiao Yan dipinjam sementara, keduanya juga butuh waktu untuk berhubungan, jadi pertempuran di luar sudah mencapai tahap yang sangat panas. Orang ini benar-benar punya banyak pendukung. Di luar arena, di tubuh serigala naga Heisha, terdapat jejak darah hijau iblis yang mengalir dari banyak luka yang terlihat. Jelas bahwa dia sedang bertarung melawan penguasa Jiwali. Kesenjangan di antara mereka sudah sangat jelas. Di sisi lain, melihat Yuer di samping, tubuh jiwa yang mempesona di sekitarnya juga menjadi sedikit ilusi. Jelas, keduanya, satu orang di tahap awal Dewa Petarung Bintang 8, dan satu orang di tahap tengah Dewa Petarung Bintang 8, keduanya bekerja sama untuk menghadapi Master Jiwa Dewa Petarung Bintang 8 yang lengkap, Li Sol. Meskipun dengan luka seriusnya, ia masih berjuang. Dua hal yang sia-sia, membuang-buang waktuku. Sebagai seekor semut, pilihan terbaik adalah menunggu kehancuran dengan tenang. Setelah begitu banyak perjuangan, pada akhirnya, itu hanyalah kejatuhan, untuk apa repot-repot. Penguasa Jiwali memegang api merah muda di tangannya, dikelilingi oleh hantu-hantu merah tua yang tak terhitung jumlahnya. Seperti seorang kaisar yang mengendalikan seluruh kerajaan hantu, katanya dengan nada menghina. Meskipun penguasa Jiwali itu tiran, di mata tuanku, dia hanyalah setetes air di lautan. Melihat penguasa Jiwali mendesak dengan keras, Heishan Longlang malah tertawa. Raja dunia iblis, nama kaisar iblis memang tirani, tetapi bahkan orang-orang kuat yang telah memasuki siklus reinkarnasi akan mematahkan tanganku pada akhirnya, sungguh disayangkan. Kalian berdua,
jatuh. Prajurit Yin Wu Lei, Lei Lai, melihat mereka berdua penuh luka, namun penuh semangat juang, Master Jiwa Li mencibir. Dihadapkan dengan kekuatan absolut, segalanya hanyalah permainan anak-anak. Boom! Suara itu baru saja jatuh, dan tepat di atas langit di tempat peristirahatan itu, tirai langit langsung dirobek oleh penguasa jiwa Li, lalu gumpalan guntur kelabu, dengan kekuatan penghancur, memenuhi langit. Cici, kekuatan petir abu-abu ini sebenarnya berasal dari kekuatan sang guru petir. Jika dikendalikan oleh sang guru jiwa, mungkin cukup untuk memicu jurus mematikan bagi dua petarung abadi bintang 8 itu. Sekarang, ini merepotkan. Melihat mata merah tua yang tak terhitung jumlahnya dan guntur kelabu di langit, ekspresi serigala naga iblis hitam dan UR menjadi serius untuk pertama kalinya. Aduh, hantu-hantu merah tua dan ganas yang tak terhitung jumlahnya bergegas ke langit dengan putus asa, menatap petir kelabu yang penuh kehancuran di atas langit, seolah-olah mereka sedang melihat makanan kesukaan mereka. Hei, dengan suara keras, petir abu-abu itu dengan mudah menembus tubuh hantu itu, tetapi hantu itu tampaknya tidak peduli, menelan jejak petir abu-abu itu. Segera dengan aura kebencian, ia meraung dan meledak ke arah serigala naga Heisha, dan riak energi mengerikan yang dihasilkannya, bahkan Dewa Petarung Bintang 8, harus bermartabat. Sialan, melihat hantu yang tak terhitung jumlahnya menyerang musuh sedemikian rupa sehingga melukai 1.800 orang, Heisha Longlang dan URG menjadi terburu-buru. Xiaoyan, kau pasti tidak akan mendapat masalah. Kalau tidak, bagaimana aku bisa menjelaskannya kepada Tuan? Ketika serigala naga Heisha melawan hantu-hantu yang tak terhitung jumlahnya, tatapannya sedikit beralih ke area di atas ruang yang dikelilingi cahaya hijau tua. Di mana itu? Sepertinya ada aura seperti penguasa langit dan bumi, yang meroket dengan kecepatan luar biasa. Sekarang aku tahu siapa yang bisa keluar untuk menyelamatkanmu lagi. Xiaoyan, ayo kita mati di sini. Api merah muda di tangan Lord Li berdenyut hebat, seolah-olah ia telah menghadapi ancaman mematikan. Dengan gerakan cepat, semburan energi hitam penghancur melesat, mencoba membunuh Xiaoyan yang bersembunyi di dalam kelompok cahaya hijau gelap. Itu hanya setengah siklus. Gugusan cahaya hijau tua itu hancur seketika, dan bersamaan dengan itu, sebuah kalimat kesombongan yang sebanding dengan langit pun muncul. Itu adalah seorang pria muda dengan wajah yang tidak asing, tetapi ada aura yang tidak dikenal di atas tubuh-tubuh yang berbeda, dan bahkan di belakang pria ini, jubah suci bercorak hitam yang sangat menyilaukan, dan helaian sisik dan bulu hitam terus berjatuhan di tulang-tulangnya, memperlihatkan sifat bawah jahat, menunjukkan kekuatan jahat tertinggi. 2,5 reinkarnasi. Xiaoyan, melihat pria sekejam itu di depannya, Guru Li tak kuasa menahan napas dan kehilangan suaranya. Pria di depannya jelas-jelas tubuh Xiaoyan, tetapi aura di tubuh itu benar-benar berbeda dari sebelumnya. Karena persepsi Master Jiwa Li, ditemukan bahwa aura di tubuh Xiaoyan saat ini juga merupakan fluktuasi reinkarnasi. Bayangkan saja Xiaoyan tadi masih seekor semut yang bisa dibunuhnya sesuka hati, tetapi tiba-tiba ia menjadi setara dengan dirinya sendiri, dan permusuhan dalam diri Lord Li Sol menjadi sangat kejam. Hahaha, kekuatan perlindungan klan Xiao benar-benar telah berkurang hingga melahap tubuh seorang keturunan. Sungguh lucu. Setelah beberapa saat, penguasa jiwa Li tertawa terbahak-bahak, seolah menyadari sesuatu. Hehe, Dewa Jiwa Li, kau mencariku. Mendengar Dewa Jiwa Li menyeringai, ekspresi Xiaoyan mereda dan kembali normal, dan suaranya yang khas memenuhi udara. Bagaimana mungkin? Mendengarkan suara Xiaoyan, penguasa jiwa Li menahan napas. Akulah pasukan penjaga klan Xiao. Menggunakan tangan keturunan klan untuk melenyapkanmu juga pantas menyandang gelarmu sebagai penguasa wilayah jiwa. Setelah beberapa saat, suara Xiaoyan menghilang, dan ekspresinya berubah aneh. Suara magnetik yang mengerikan. Siapakah kau di antara 10 orang itu? Pada saat ini, raut wajah Lord Li Sol akhirnya berubah serius, dan api merah muda itu digenggamnya erat-erat, bagaikan musuh bebuyutan. Namaku Xiao Senseng. Xiaoyan yang jahat tersenyum tipis, namun senyumnya dipenuhi dengan kekuatan yang luar biasa besar. Xiao Senseng, gumam Master Jiwa Li pada dirinya sendiri, namun menggelengkan kepalanya tanpa daya. Meskipun Yama dari Aula ke-10 klan Xiao memiliki reputasi yang hebat, tidak ada yang tahu nama aslinya, dan bahkan kekuatan ke-10 anggotanya pun dikabarkan.
Ada kekuatan yang sangat kuat di antara mereka, dan bahkan di antara ke-10 orang tersebut, ada banyak orang yang memiliki kekuatan reinkarnasi. Orang ini, yang mana dari 10 kuil Yama? Mendengar Xiaoyan yang jahat berkata demikian, Master Jiwali berkata dengan hati-hati. Tidak masalah jika kamu tidak tahu, lagi pula, setelah hari ini, kamu akan hancur total. Dukung terus channel YouTube Sabta Novel. Ngomong-ngomong, orang luar suka memanggilku Aula 5 Raja. Setelah Xiaoyan yang jahat selesai berbicara, ia melambaikan tangannya yang besar, dan layar hitam menutupi seluruh ruangan, bahkan retakan petir yang muncul di langit pun langsung hancur. Selama beberapa saat, garis-garis gelap yang tak terhitung jumlahnya menyelimuti tempat ini, sepenuhnya menghilangkan kekuatan guntur dan hantu, dan tempat ini menjadi sunyi seperti zona kematian sungguhan. Kekuatan reinkarnasi. Melihat Xiaoyan yang jahat begitu mudahnya mengatasi kekuatan guntur yang akhirnya ia kumpulkan dari Duo Qifei, Master Jiwali mengungkapkan kekuatan Xiaoyan. Orang ini, melihat krisis telah teratasi, Yuer dan Hei Salonglang saling berpandangan dan berkata tanpa daya. Jelas, bahkan kekuatan dua petarung abadi bintang 8, di tangan Master Li Sol, seolah-olah mereka sedang bermain keluarga. Lawan balik, aku khawatir hanya Samsara yang bisa menghadapi Samsara, kata Yuer dengan hati yang gemetar. Mereka berdua mungkin belum mencapai reinkarnasi sejati, paling banter mereka hanya setengah reinkarnasi. Hei Xiaolonglang menyipitkan mata dan mengamatinya. Ia telah mengikuti Kaisar Iblis sejak kecil, dan Kaisar Iblis adalah sosok reinkarnasi yang telah melewati kesengsaraan reinkarnasi, jadi ia beruntung telah menyaksikan tirani reinkarnasi. Tentu saja, ia tahu apa itu reinkarnasi yang sesungguhnya. Kekuatan reinkarnasi yang sesungguhnya lebih kuat daripada yang ada di depannya. Keduanya bahkan lebih kuat. Mereka berdua hari ini seharusnya memiliki kekuatan reinkarnasi setengah. Karena Xiaoyan memiliki kekuatan untuk melindungi klan Xiao, dan Master Jiwali juga ada di istana, ditambah lagi dia memiliki Acaccia dan Broken Enteritis di tangannya. Pertempuran reinkarnasi setengah ini, aku khawatir ada beberapa hal menarik untuk disaksikan. Suara itu baru saja jatuh, dan di langit, kesombongan keduanya mencapai puncaknya. Tuanku sudah bersiap sejak lama. Apapun yang Tuan katakan hari ini, akan ada pertempuran, ayo kita bertarung. Aku juga sangat ingin melihat apakah Yama 10 kuil yang dikabarkan itu memiliki kekuatan magis seperti yang dikabarkan. Entah kau mati, itu akan membuka jalan reinkarnasiku sepenuhnya. Setelah adu mulut, penguasa Jiwali melambaikan tangannya, dan semangat juang yang agung bagaikan penjara memenuhi udara. Tepat di pikiranku, Tuan Jiwali, mari kita hitung kebencian baru dan lama kita bersama kali ini. Kemuliaan klan Xiao bukanlah sesuatu yang bisa kau sentuh. Mereka yang melanggar klan kita akan dihukum di akhir zaman. Suara jahat itu bagaikan dewa kematian yang sedang memanen jiwa di dunia. Setiap kata dan kalimatnya langsung menyentuh lubuk jiwa manusia, yang sungguh menakutkan. Long, penguasa Jiwali mengangkat kepalanya, menatap Xiaoyan dengan tatapan tajam, menarik napas dalam-dalam, dan seketika gemuruh menggelegar meletus dari seluruh kehampaan. Apakah orang ini memiliki elemen angkasa dan elemen petir? Melihat gemuruh guntur yang tak terhitung jumlahnya yang menyelimuti penguasa Jiwali, Xiaoyan yang jahat tersenyum dingin. Dalam kekuatannya, bahkan dengan kekuatan setengah reinkarnasinya, ia mencium adanya krisis yang kuat. Senior, apakah kamu baik-baik saja? Kesadaran Xiaoyan saat ini berada dalam doki. Melihat Xiao Senseng begitu berhati-hati, dia tak kuasa menahan diri untuk bertanya. Orang ini lebih kuat dari yang kubayangkan. Mungkin pemenggalan terakhir masih membutuhkanmu. Xiao Senseng berbicara perlahan. Ia tahu bahwa meskipun ia dan Master Jiwali sama-sama berada dalam kondisi semi-reinkarnasi, kekuatan Xiaoyan sendiri jauh melampauinya. Namun, karena ia baru saja bangun, kekuatan yang bisa ia kerahkan dengan meminjam tubuh Xiaoyan sangatlah terbatas. Tidak masalah, Xiaoyan langsung setuju. Perhatikan baik-baik dan belajarlah dengan giat, ini akan sangat bermanfaat bagi jalan reinkarnasimu di masa depan. Begitu suara itu berakhir, Xiao Senseng berhenti berbicara kepada Xiaoyan, dan mulai mengendalikan tubuhnya serta melancarkan serangan sungguhan. Dengan bantuan pakaian suci bercorak hitam, tubuh Xiaoyan yang jahat bergerak dengan lembut,
dan ia merasa udara tak hanya dipenuhi hantu seram, tetapi juga bercampur dengan paksaan mengerikan dari Dewa Jiwa. Ia menatap Dewa Jiwali. Pada saat ini, keduanya terangkat ke langit. Setelah Master Jiwali melakukan metode seperti itu, kristal-kristal pemakan api yang tak terhitung jumlahnya langsung hancur. Seluruh tempat retret juga runtuh total, dan kerikil serta debu yang tak terhitung jumlahnya muncul. Jelas, aula ini sudah mulai runtuh, dan akan segera hancur total. Lagi pula, kekuatan reinkarnasi bukanlah sesuatu yang dapat ditahan oleh benda-benda biasa ini. Tapi lalu kenapa? Di 10 aula yang bermartabat, Aula 5 Raja Yama, Yan tidak hanya mengalahkan penguasa Jiwali, tetapi dia juga menginjak-injak martabat penguasa wilayahnya. Hantu suram, kekuatan guntur, kekuatan luar angkasa. Tuan Lisol, trik apa lagi yang ada? Mari kita tunjukkan semuanya. Xie datang. Melihat angin suram bertiup di depannya, Dewa Jiwa yang diselimuti oleh ki hitam yang tak terhitung jumlahnya, kekuatan guntur abu-abu, dan bahkan kekuatan ruang misterius, Xiaoyan yang jahat ambruk di udara dengan senyum aneh. Pada saat itu, dalam kehampaan, kekuatan yang tak terhitung jumlahnya memberi jalan bagi Xiaoyan, dan pada saat yang sama, di belakang Xiaoyan, jubah suci bermotif hitam, seolah-olah memiliki kehidupan, mulai perlahan menggeliat, dan bahkan, tumbuh. Dalam waktu singkat, ia tumbuh menjadi jubah hitam besar yang tingginya puluhan ribu meter. Bang bang bang, suara kehancuran terdengar, dan untuk sesaat, seluruh pedalaman gurun, 4 kuil hancur berkeping-keping pada saat yang bersamaan, dan tubuh keempatnya sepenuhnya ditundukkan oleh jubah jahat gelap di belakang Xiaoyan, dan jatuh ke dalam perangkap. Di alam kegelapan, hanya saja, tak seorang pun menyadari bahwa keempat candi itu hancur berkeping-keping. Pada saat hancurnya, cairan hitam itu bagaikan ular berbisa, perlahan-lahan membentuk jejak garis-garis kuno yang samar. Setelah beberapa saat, cairan itu tersembunyi di balik pasir gurun. Di sisi lain, zona merah di tengah kuil barat, tempat reinkarnasi. Sejak duo Qifei membiarkan Xiaoyan pergi dari sini, naga hitam dan serigala itu pun berlalu tanpa suara. Duo Qifei segera berniat mengikuti Xiaoyan ke kedalaman kuil, mencoba mencari tahu tujuan Xiaoyan, tetapi ia mendapati bahwa kedua tebing itu penuh dengan batasan yang sangat tirani, dan jenis pemenjaraan ini jelas ditujukan padanya. Ia baru saja keluar dari Gunung Guntur dan untuk sementara waktu terkurung oleh batasan tersebut. Tuan Jiwali, raungan bagaikan singa yang marah menggema, gemuruh reinkarnasi memekakkan telinga. Saat itu, sebuah pikiran buruk muncul di hati Du Qifei. Kalau saja ibunya tidak ada hubungan darah dengan Master Jiwali, Du Qifei tidak akan bisa menolong Master Jiwali secara diam-diam. Namun kini, jejak gejolak yang tidak mengenakan mulai menyebar. Pengekangan inilah yang telah lama menghalangi Du Qifei. Adapun para elit lainnya, seperti Kepala Istana Kuil Barat dan Kepala Pengawal Jiwali, mereka telah disergap di sekitar kuil. Beberapa orang akan ditawan. Rencana ini bisa dikatakan sangat cermat direncanakan oleh Master Jiwali. Bagi Xiaoyan, ini adalah situasi 10 kematian tanpa kehidupan. Di dalam kuil, dalam pertempuran, guru, dengan suara nyaring, dia menelan ludah. Cara yang mengerikan, melihat keempat orang yang jatuh ke alam kegelapan, Yuer tak kuasa menahan diri untuk berkata. Baru saja, kain suci bercorak hitam itu menggeliat dan mengembang di belakang Xiaoyan, langsung menghancurkan kuil-kuil lain di pedalaman gurun. Saat ini, seluruh pedalaman gurun tertutupi sepenuhnya. Dan di sini, jelas merupakan wilayah asal Xiaoyan, dan juga di wilayah kekuasaan Xiaoyan, dunia gelap terbentuk setelah pakaian suci bermotif hitam membengkak. Atribut gelap yang langka. Di alam kegelapan, sesosok yang meraung berjalan di udara, dengan hantu yang tak terhitung jumlahnya di belakangnya masih mengelilinginya. Tampaknya tidak peduli seberapa besar dunia gelap melahap dan menghancurkan hantu-hantu ini, penguasa jiwa akan mengembun, dan dengan jumlah hantu yang begitu besar, kekuatan penglihatan yang tak terlihat akan mencekik. Xiaoyan yang jahat melayang di kehampaan dunia gelap, tatapannya menjadi dalam dan ia menatap penguasa Jiwali, yang dikelilingi oleh hantu-hantu yang tak terhitung jumlahnya. Di tengah-tengah hantu hitam pekat itu, tubuh macam apa penguasa Jiwali itu? Sangat mencolok. Saya ingat betul bahwa selama Perang Dunia sebelumnya, tak satu pun dari 10 orang di 10 aula Yama dan Luo mencapai tingkat reinkarnasi. Setelah 10.000 tahun,
kekuatan Aula Lima Raja telah mencapai setengah dari tingkat reinkarnasi, sungguh mengejutkan. Di tubuh Dewa Jiwali, terdapat kekuatan perak dan energi hitam yang tak terhitung jumlahnya di sekelilingnya, dan tampaknya semacam kekuatan yang sangat istimewa sedang terbentuk. Kata-katanya jelas untuk menunda waktu. Kepala sukuku adalah seorang nabi, bukankah itu sesuatu yang bisa kau idamkan? Lagi pula, dalam 10.000 tahun, penguasa jiwamu masih belum tahu di mana kau berada. Xiao Yan tersenyum perlahan, jubah suci bercorak hitam di belakangnya, dengan latar belakang alam kegelapan, bagaikan iblis sungguhan, di dalam tubuhnya. Aura seperti naga yang tertidur mengembun dengan cepat. Ia tentu tahu bahwa penguasa Jiwali sengaja menunda waktu, tetapi ia tidak terburu-buru, karena ia pun sama. Untuk pembangkit tenaga semi-reinkarnasi, akan butuh waktu lama untuk menggunakan teknik guntur. Lagi pula, pembangkit tenaga listrik tingkat ini telah melampaui langit dan bumi. Ternyata, setelah Perang Dunia Pertama, Yama dari 10 kuil diperintahkan oleh kepala keluarga Xiao untuk menyegel dirinya sendiri. Selama 10.000 tahun penyegelan, kekuatannya terus meningkat, sehingga 5 istana raja pertama tersentuh oleh reinkarnasi. Saya khawatir tindakan tak terduga dari sang patriark juga yang membuat Yama dari istana ke-10 melarikan diri. Kesadaran tubuh Xiao Yan sedikit mengangguk di lautan ki pertempuran. Berdasarkan kata-kata Xiao Senseng dari Istana Lima Raja, Xiao Yan juga memahami sesuatu. Kalau begitu, nikmatilah pesta yang khusus kusiapkan untukmu. Nikmatilah pelukan kematian. Tak lama kemudian, Dewa Jiwali tak ragu lagi. Api merah muda langsung menyambar telapak tangan ilusif itu. Seketika telapak tangan itu terlipat, dan beberapa jejak telapak tangan yang indah dan misterius pun segera muncul. Boom! Dengan tindakan Lord Li, jejak udara hitam menyebar keluar, menyelimuti hantu-hantu yang tak terhitung jumlahnya di sekitarnya. Udara hitam bagaikan gelombang pasang yang korosif, menyelimuti para hantu. Kekuatan hantu-hantu itu meroket bagai terbang tinggi, matanya berwarna merah tua, dan aura kekerasan terlihat jelas. Berkat peningkatan kekuatan Dewa Jiwali, kekuatan hantu yang tak terhitung jumlahnya meningkat pesat, dan jumlahnya semakin banyak. Bersamaan dengan dentuman api merah muda, sebuah gerbang menuju kehampaan perlahan muncul. Aduh, gelombang getaran jiwa yang aneh keluar dari gerbang kehampaan, dan tiba-tiba sebuah benda berwarna daging seperti bola, dengan tentakel aneh yang tak terhitung jumlahnya muncul di sekitar bola itu, dan sepasang pupil merah tua, menunjukkan pembantaian tanpa akhir, muncul perlahan. Tidak, tapi, mayatnya tetaplah mayat. Melihat pemandangan ini, ekspresi Yuer langsung mengerut, dan ia kehilangan suaranya. Mayat itu konon merupakan objek pemanggilan dengan kekuatan dunia hantu. Kekuatannya jelas tidak kalah dengan hantu, maupun dunia hantu. Ia lebih seperti makhluk agung dari dunia bawah. Kekuatan Dosian Bintang 8 telah mencapai puncak kesempurnaan. Konon katanya itu adalah eksistensi sang raja tertinggi di alam baka, namun siapa sangka eksistensi sekeram itu ternyata dipanggil oleh sang penguasa jiwa bak seekor binatang peliharaan. Hewan peliharaan di bawah tahta Pluto. Sepertinya kau punya banyak ambisi. Melihat metode yang digunakan oleh ahli Jiwali, Xiao Yan yang jahat berkata dengan acuh tak acuh. Dia tahu bahwa makhluk ini memiliki status yang luar biasa di dunia bawah. Kecuali beberapa penguasa dunia bawah yang bisa dimobilisasi, tidak ada yang bisa memerintahkannya untuk mengusirnya. Tanpa diduga, makhluk itu ternyata dikendalikan oleh penguasa jiwa. Sepertinya penguasa jiwa itu pasti. Ada banyak penelitian dan pemahaman di dunia bawah. Hahaha, itu hanya sekelompok hantu bodoh. Manusia hanya tahu bahwa dunia 1000 besar terbagi menjadi 7 alam, tetapi mereka tidak tahu bahwa dunia bawah, yang tidak termasuk di antara 7 alam, adalah wilayah yang sangat luas, sebanding dengan dunia manusia. Begitu aku benar-benar menginjakkan kaki di dunia bawah, atau mengendalikan dunia bawah, dunia yang luas, bahkan ras-ras jahat di luar wilayah itu, akan terpecahkan. Meskipun penjelajahanku di dunia bawah masih dalam tahap pertama, tidak akan sia-sia membunuhmu dengan orang ini. Jenderal Mayat, bunuh dia untukku. Di akhir kalimat itu, mata Lord Li Sol dipenuhi kegilaan. Seorang Jenderal Mayat, orang tua, kandang bintang iblis hitam, melihat raksasa di depannya bergerak secepat gunung, dan setiap kali dia melangkah, ada aura seperti gunung dan tanah. Xiao Yan tak kuasa menahan tawa.
Dunia hanya tahu bahwa keluarga Xiao adalah ras pertama di dunia 1000 besar, tetapi siapa yang dapat menjelaskan hubungan antara keluarga Xiao dan dunia bawah? Weng Ham. Suara Xiaoyan merendah, dan bintik-bintik cahaya gelap yang tak terhitung jumlahnya jatuh langsung dari pakaian suci bercorak hitam di belakangnya, dan langsung berubah menjadi serpihan-serpihan bulu halus yang memenuhi seluruh kegelapan. Dengan tindakan yang seperti ini, setelah jenderal mayat yang memiliki kekuatan penghancur tertinggi, ada kengerian aneh di pupil matanya. Napas ini, kekuatan ini, sepertinya raksasa sungguhan di dunia bawah, yang membentangkan wilayah kegelapan di depannya. Siapakah dia? Boom! Suara memekakkan telinga memenuhi seluruh kegelapan, dan seketika mayat bola dan Xiaoyan yang jahat bertarung bersama. Hei! Setelah Xiaoyan selesai merapal sangkar bintang iblis hitam, bulu-bulu hitam yang tak terhitung jumlahnya berjatuhan dari pakaian suci bercorak hitam di belakangnya, dan langsung membentuk sangkar bintang raksasa di seluruh kehampaan. Di atas sangkar bintang, pola-pola hitam yang tak terhitung jumlahnya tersebar, yang berasal dari kekuatan khusus dunia bawah. Brengsek, mayat jenderal, apa yang kau lakukan? Bunuh dia untukku. Melihat mayat itu tak bergerak, tatapannya tak pernah beralih dari sangkar bintang hitam. Sebuah pikiran gelisah muncul dari tubuh utama Li Sol. Kekuatan orang ini, di dunia bawah, adalah orang berpangkat tinggi. Ini karena penguasa jiwa telah memeras otaknya dan membiarkan Duo Qifei menggunakan kekuatan reinkarnasi untuk bergegas ke dunia bawah dan merebutnya kembali. Untungnya, ia memiliki banyak kekuatan yang cukup. Metode pengendaliannya telah menjadi tangan kanan sejati penguasa jiwa Li, tetapi sekarang, orang ini benar-benar tidak bergerak, dan bahkan kristal mayat yang mengendalikan tubuh mayat bergetar hebat dan rasa tidak nyaman merasukinya. Tuan! Seketika, teriakan meronta memenuhi tubuh mayat yang berbentuk bulat itu. Tubuhnya menjadi sangat keras, tertahan di udara, dan matanya berkedut. Tercela. Melihat pemandangan ini, Xiaoyan yang jahat mendengus dingin, lalu langsung menatap penguasa jiwa Li, mengangkat telapak tangannya, aura suram, melangkah menembus kehampaan, dan menepuk penguasa jiwa Li. Weng berdengung. Mengikuti gerakan Xiao, sangkar bintang jahat hitam di alam kegelapan tampak ditarik, dan ditembakkan langsung ke arah penguasa jiwa Li dengan kecepatan meteor. Kompas angkasa, transfer, menatap sangkar bintang iblis hitam dengan kekuatan penjara yang tak tertandingi, sang penguasa jiwa tak berani mengabaikannya, dan ada garis-garis misterius di tangannya. Sabu, terdengar suara. Ketika sangkar bintang jahat hitam itu menghampiri Dewa Jiwa Li, kehampaan menggeliat dan langsung ditelannya, dan ketenangan pun kembali di sini. Mengendalikan penguasa dunia bawah dengan cara khusus, jika masalah ini diketahui dunia bawah, aku khawatir 10 alam jiwa Li tidak akan sanggup menahan amarahnya. Arti peringatan itu jelas. Bajingan, pergi dari sini. Mendengar kata-kata jahat Xiaoyan, Master Jiwa Li segera melambaikan tangannya dan mengusir mayat itu. Ia tahu bahwa, karena terstimulasi oleh metode Xiaoyan, tak lama lagi mayat itu akan lepas dari kendalinya dan kembali ke dunia bawah. Tidak masalah berjuang, itu tidak ada artinya. Satu gerakan akan menentukan hasilnya. Setelah beberapa saat, api merah muda di tangan Lord Li mulai berkobar, lalu Lord of Li Sol berkata dengan ringan. Ia tahu jika hal ini berlarut-larut dalam waktu yang lama, akibatnya akan sangat buruk baginya. Itulah maksudnya. Mendengar kata-kata Guru Li, Xiaoyan yang jahat pun ikut tertawa. Atribut gelap di tubuhnya berasal dari dunia bawah. Perbuatan penguasa jiwa Li barusan tidak diragukan lagi merupakan penghancuran diri, tetapi jika dia tidak memiliki atribut gelap, saya khawatir menghadapi mayat dan mayat itu akan menjadi pertempuran yang sengit. Ayo, melihat Xiaoyan, roh jahat pemberontak di depannya, Master Jiwa Li tertawa. Dia menertawakan Xiaoyan dan Xiao Senseng di Aula 5 Raja yang tinggal di tubuh Xiaoyan, karena ini adalah wilayahnya sendiri, bahkan jika saat ini ditutupi oleh wilayah kegelapan, mereka berdua tidak akan menjadi lawannya pada akhirnya. Guntur, mata Lord Li Sol tajam, dan jari telunjuknya tiba-tiba menunjuk ke langit, berubah menjadi seberkas cahaya raksasa di angkasa. Sesaat kemudian, seluruh dunia yang gelap seolah ditarik oleh suatu kekuatan, dan guntur yang tak terhitung jumlahnya menerobos kegelapan. Meliputi dunia, menyelimuti langit. Pada saat ini, di dunia kegelapan yang sunyi, suara guntur yang tak terhitung jumlahnya memenuhi udara, membakar abis tempat ini.
Guntur itu berwarna merah tua yang aneh, dan sepertinya dengan satu pukulan saja, ia mampu menerobos wilayah kegelapan, dan bahkan guntur merah tua ini mengandung kekuatan yang tidak dapat dipahami Xiao Yan. Itulah kekuatan reinkarnasi. Tidak diragukan lagi bahwa guntur merah itu penuh dengan guntur, meskipun tidak sebagus guntur abu-abu Master Guntur, tetapi juga mengandung ancaman besar bagi niat jahat Xiao Yan saat ini. Pedang eksekusi kegelapan. Melihat pemandangan ini, senyum sinis tersungging di sudut mulut Xiao Yan, jubah suci bermotif hitam itu sedikit melayang, dan semua kegelapan di dunia kegelapan surut dan mengalir ke dalam jubah suci yang gelap itu. Mengembalikan penampilan asli pedalaman gurun. Dewa Jiwali berdiri tegak di padang pasir keemasan, dikelilingi oleh petir merah tua yang tak terhitung jumlahnya. Setelah serangannya dipadatkan, ia menebas dengan satu jari, seolah-olah tirai langit yang sesungguhnya telah runtuh, menebas segala sesuatu di dunia. Dan niat jahat Xiao Yan kembali menguasai alam kegelapan, jubah suci bercorak hitam itu menggeliat, semburan cairan hitam keluar, lalu diam-diam di hadapannya, perlahan berubah menjadi bilah pedang hitam yang patah sejauh sekitar 1 inci. Tidak ada fluktuasi aneh pada bilah pedang hitam yang patah, tetapi pada bilah pedang hitam yang patah, karakter Xiao yang besar tampaknya diukir dengan hati-hati oleh dewa sungguhan, menunjukkan kekuatan jahat tertinggi. Dan fluktuasi yang sangat tenang inilah yang membuat mata Yu'er dan Heishan Longlang menyipit. Mereka tahu bahwa fluktuasi tingkat ini hanya bisa dimiliki oleh pembangkit tenaga semi-reinkarnasi sejati. Aku tidak tahu siapa yang akan menang. Melihat pemandangan ini, Yu'er tak kuasa menahan diri untuk tidak terlihat gugup dan sedikit berdoa untuk Xiao Yan. Aneh, kenapa begitu banyak aura tirani yang muncul? Namun, Heishan Longlang menggelengkan kepalanya tanpa daya. Lei Wu Liao Yuan, dengan teriakan nyaring, jari-jarinya menunjuk ke arah Xiao Yan, dan aura yang sangat menakutkan terpancar dengan jelas. Guntur merah itu menembus padang pasir keemasan, dan api bersinar di mana-mana, hanya untuk melihat naga guntur merah itu melompat turun dan langsung menghantam Xiao Yan yang jahat. Naga banjir guntur berwarna merah tua itu sangat cepat, tetapi di saat kritis, niat jahat Xiao Yan tiba-tiba mengulurkan telapak tangannya dan menyambar bilah pedang hitam yang patah itu dalam satu gerakan. Potong. Sebuah suara lembut membelah langit, lalu telapak tangan terangkat dengan agak tersentak-sentak. Bilah hitam telapak tangan yang patah itu membentuk sebuah tenda hitam raksasa. Tenda raksasa itu dipenuhi dengan garis-garis kuno yang tak terhitung jumlahnya, bahkan sebuah karakter Xiao terlihat jelas. Naga banjir guntur merah menyala meraung langsung ke arah Xiao Yan, dan sosok Xiao Yan segera mundur ke padang pasir. Dalam waktu singkat, sebuah lubang besar tanpa dasar tercurah, dan pasir yang tak terhitung jumlahnya di lantai gurun digulung oleh guntur. Penggal aku, Xiao Yan meraung setelah diserang naga petir merah tua. Tiba-tiba, Xiao Yan, yang hampir menyerah, bagaikan binatang buas, dengan cahaya hitam, tiba-tiba muncul dari lubang yang dalam di gurun. Pergi, tebas langsung ke arah penguasa jiwa Li di atas langit. Bagaimana mungkin? Pada saat ini, petir merah yang tak terhitung jumlahnya runtuh di bawah cahaya pedang hitam, dan bahkan aura kematian yang mengerikan memenuhi pikiran dewa jiwa. Tidak bagus, jantung Li Sol berdebar kencang, dan dia baru saja ingin mengambil tindakan pencegahan, tetapi langsung terkena cahaya pedang hitam, dan dia terluka parah dalam sekejap mata. Gululu, tepat ketika penguasa jiwa Li merasa akan terluka parah, sebuah lingkaran cahaya suci berwarna putih bersih, bagaikan dewa, menghancurkan cahaya pedang hitam itu. Kekuatan semacam itu bukanlah reinkarnasi, tetapi milik kekuatan cahaya. Tuan Li Hun mendongak dengan susah payah, namun melihat sesosok yang cukup untuk membuat segalanya pucat, dan berkata dengan suara lirih, "Cahaya. Setan cahaya."